Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait nilai mutlak. Ya, bisa teman-teman lihat sekalian, nilai mutlak merupakan suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Nah, kemudian di dalam matematika, nilai mutlak itu disimbolkan seperti ini. Nih yang garis tegak ini, dua ini garis tegak, ini disimbolkan nilai mutlak. Ini mutlak X. Kemudian ini X di mana X ini lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian negatif X ini untuk X yang kurang dari 0. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Nah, ini contohnya. Untuk mutlak 5 ini sama dengan 5. Mutlak 5 sama dengan 5. Perhatikan di sini. Ini X. X ini adalah X yang di sini ya. Nih. Nah, ketika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka dia gunakan yang ini. Ketika X lebih dari atau sama dengan 0, dia gunakan yang ini. Nah, makanya di sini kan mutlak X. Nah, 5 ini lebih dari 0. Kan? 5 ini lebih dari 0. Makanya digunakan yang ini. Jadi, hasilnya adalah 5. Nah, kemudian yang ini mutlak negatif 4. Mutlak negatif 4. Kita gunakan yang mana? Ingat, di sini negatif 4 itu lebih atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Oke. Makanya kita gunakan untuk X yang kurang dari 0. Ketika X-nya kurang dari 0, maka kita gunakan yang ini, negatif X. Makanya ini mutlak negatif 4, dia sama dengan 4. Kenapa bisa? Caranya adalah ini. Ini kan mutlak negatif 4. Kita ingat tadi yang ini kan dia negatif karena ini negatif 4 kurang dari 0, maka kita gunakan yang ini. Untuk X nya kurang dari 0, kita gunakan ini, negatif X. Nah, ini kan negatif 4 ini adalah X, makanya negatif kemudian X, berarti ini negatif 4 adalah X, makanya negatif baru dalam kurung negatif 4. Jadi tanda mutlaknya sudah hilang. Selanjutnya negatif kali negatif akan berhasil positif, makanya hasilnya 4. Seperti itu kan. Nah, ini juga sama. Yang nomor 3 juga sama. Ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, langkah pertama adalah kurangkan terlebih dahulu. Mutlak 2 dikurang 5. Nah, 2 kurang 5 itu adalah negatif 3, maka hasilnya mutlak negatif 3. Mutlak negatif 3 itu adalah 3. Sebenarnya simpelnya teman-teman ingat saja pada definisi nilai mutlak itu apa. Nah, definisi nilai mutlak itu suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan itu selalu positif. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Misal ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, tentukan nilai dari mutlak X kurang 1 dan mutlak X kurang 4 jika X-nya itu kurang dari 1. Nah, kita akan jawab. Ingat teman-teman, di sini ada syaratnya, yaitu X kurang dari 1. Kan? X kurang dari 1. Nah, kita gunakan yang mana di syarat atas? Syarat yang ini. Jelas kita gunakan yang ini kan, X kurang dari 0. Karena X kurang dari 1 artinya
X tidak 1 tapi di bawahnya 1. Makanya kita gunakan untuk X yang kurang dari 0. Nah, seperti itu. Nah, makanya di penyelesaian, jika X kurang 1, maka nilai X kurang 1 itu kurang dari 0. Dan untuk X kurang 4 itu juga kurang dari 0. Nah, selanjutnya, maka mutlak, karena kita gunakan yang ini, yang untuk X kurang dari 0, maka kita gunakan yang min X. Makanya di sini mutlak dari X kurang 1, mutlak dari X kurang 1 sama dengan minus, kan, negatif. Nah, kemudian buka kurung X kurang 1 plus kurung. Nah, sama dengan minus X kali X adalah min X. Kemudian negatif dikali negatif 1 adalah plus 1. Nah, sama untuk yang X, mutlak X kurang 4 sama dengan negatif buka kurung X kurang 4 buka plus kurung, dan minus X kali X adalah min X, minus dikali minus 4 adalah plus 4. Nah, oke. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman dapat soal seperti ini, maka ingat di bagian syaratnya yang diketahui itu X itu kurang dari 0 atau lebih dari atau sama dengan 0. Baru gunakan syarat itu untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sifat-sifat daripada nilai mutlak. Bisa teman-teman lihat bersama sifat-sifat dari nilai mutlak. Jika X, Y adalah elemen R, elemen real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, sifat yang pertama, mutlak X dikali Y itu akan sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Nah, selanjutnya sifat yang kedua, mutlak X per Y ini akan sama dengan mutlak X per mutlak Y. Tapi ada syaratnya, di mana Y tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya, yang ketiga, mutlak X ditambah Y ini kurang dari atau sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Syarat selanjutnya, mutlak X dikurang Y ini akan lebih dari atau sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Selanjutnya, mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, sifat selanjutnya, mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Nah, syarat yang terakhir, mutlak X kurang dari mutlak Y. Ini jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Oke, baik. Kita lanjut ke persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak ini cara untuk menyelesaikan soal persamaan nilai mutlak ini dapat menggunakan definisi daripada nilai mutlak itu sendiri, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya di awal, atau bisa juga dengan cara mengkuadratkan masing-masing ruas daripada persamaan tersebut. Nah, angka baiknya kita langsung saja ke contoh soal daripada persamaan nilai mutlak. Nah, selanjutnya contoh daripada persamaan nilai mutlak.
Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kurang mutlak 2x kurang 4 sama dengan 3. Nah, langsung saja kita jawab. Jadi sesuai dengan definisi atau penyelesaian daripada persamaan nilai mutlak yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengkuadratkan kedua ruas atau masing-masing ruas, yaitu ruas kiri yang mutlak x 2x kurang 4 dan ruas kanan yaitu 3, kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, itu salah satu cara penyelesaiannya, atau dengan definisi daripada nilai mutlak itu sendiri. Tapi kita gunakan saja cara yang ini, yang mengkuadratkan kedua ruasnya. Nah, pertama, pertama 2x kurang 4 sama dengan 3. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa gunakan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi caranya adalah kita buka kurung, tulis 2x kurang 4 balas kurung pangkat 2 dikuadratkan. Jadi dia bukan lagi dalam bentuk mutlak, tapi dia sudah kita kuadratkan. Nah, tulis 3 kuadrat. Jadi kedua ruas dikuadratkan, ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan, seperti itu. Nah, ini kita jabarkan terlebih dahulu agar teman-teman mudah untuk menyelesaikannya. 2x kurang 4 kemudian dikali dengan 2x kurang 4. Karena ini kan kuadrat pangkat 2, makanya dia jadi 2x kurang 4 dikali 2x kurang 4. Dijabarkan. Selanjutnya 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3, gitu kan. Nah, selanjutnya 2x kali 2x itu adalah 4x kuadrat kan? Kemudian 2x dikali negatif 4 adalah negatif 8x. Tuh. Selanjutnya negatif 4 dikali 2x adalah negatif 8x. Nah, selanjutnya negatif 4 dikali negatif 4 adalah positif 16. Kemudian 3 dikali 3 adalah 9. Nah, selanjutnya tulis 4x kuadrat. Kemudian negatif 8x dikurang 8x jadinya negatif 16x. Nah, tambah 16, 9 pindah ke kiri jadi negatif 9 sama dengan 0, gitu kan? Nah, selanjutnya 4x kuadrat kurang 16x yang ditambah 16 dikurang 9 adalah 7 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mau tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana caranya menentukan himpunan penyelesaiannya? Nah, kita kembali
faktorkan 4x kuadrat kurang 16x ditambah 7. Kembali kita faktorkan. Nah, ingat teman-teman pasti sudah pelajari semua di SMP bagaimana cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Nah, pertama kita lihat di belakangnya, itu konstantanya 7. Nah, ketika kita memfaktorkan, kita lihat di belakang itu 7, maka pasti nanti yang di belakang, bagian belakang itu antara 1 kali 7 atau 7 kali 1. Tinggal menyesuaikan bagian depannya saja, seperti itu. Jadi pemfaktoran itu adalah 2x kurang 1 itu terus dikali dengan 2x dikurang 7. Ingat juga tandanya, teman-teman. Nah, karena di sini adalah plus 7, maka nanti pada saat pengalihan di sini, tanda yang di sini dengan di sini bisa jadi dia plus atau negatif. Nah, 2x dikali 2x negatif 4x. Nah, kemudian 2x dikali minus 7 kan min 14x. Nah, min 1 kali 2x kan min 2x. Nah, makanya akan dapat negatif 16x ketika dijumlahkan. Nah, selanjutnya teman-teman juga sudah pelajari pastinya di SMP. Nah, maka selanjutnya adalah ini x-nya adalah berapa? Ini sama dengan ini 2x sama dengan 1 kan, ketika ininya atau 2x sama dengan 7 gitu kan, maka x sama dengan 1/2 atau x sama dengan 7/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 dan 7/2. Baik, selanjutnya kita ke pertidaksamaan daripada nilai mutlak. Nah, jika x, p elemen R atau elemen real dan p lebih dari 0, maka berlaku sifat yang pertama, mutlak x kurang dari atau sama dengan p. Nah, ini p ini maksudnya suatu bilangan, maka berlaku sifat ini, minus p kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan p. Artinya x itu berada di antara negatif p sampai dengan p. Itu jika mutlak x kurang dari atau sama dengan p. Tetapi jika ini sifat yang kedua, jika mutlak x adalah lebih atau sama dengan p, maka berlaku sifat yang ini, x itu kurang dari atau sama dengan negatif p, atau x itu lebih dari atau sama dengan p. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal daripada pertidaksamaan nilai mutlak. Khusus ini kita bahas dulu sifat yang pertama. Jadi ini soal untuk sifat yang pertama. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari mutlak 2x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, jawab. Selanjutnya, nah di sini ingat ketika dia kurang dari atau sama dengan, kita gunakan sifat yang pertama, ya kan? Dia ini ketika mutlak x itu kurang dari atau sama dengan p, maka berlaku sifat yang ini kan.
Nah, sama seperti ini. Nah, ketika mutlak 2x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 6, maka berlaku sifat yang pertama. Nah, sifat yang pertama itu seperti ini. Jadi negatif 6 kurang dari atau sama dengan 2x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, selanjutnya di sini perhatikan di sini 2x ditambah 5 ini ada satu konstanta yaitu 5. Nah, 5 ini konstanta yang bisa dipindahkan ke ruas kiri dan juga ruas kanan, maka hasilnya akan seperti ini. Negatif 6 dikurang 5. Nah, ini 5-nya pindah ruas kan, karena dia positif, makanya ketika dia pindah ruas akan jadi negatif. Nah, kemudian sama seperti ini. Ini 6, jadinya 6 dikurang 5, karena di sini adalah positif, ketika dia pindah ruas maka dia jadi negatif. 6 dikurang 5. Nah, selanjutnya karena 5 ini sudah berpindah ruas, nah, maka di sini sudah tidak ada lagi 5, sisa 2x. Nah, selanjutnya negatif 6 dikurang negatif 5 itu adalah negatif 11. Dan 6 dikurang 5 adalah 1. Nah, kemudian 2x-nya tetap. Nah, selanjutnya adalah negatif 11. Nah, 2x ini dia berpindah ruas. Ketika berpindah ruas dia akan menjadi pembagi. Bukan penjumlahan ataupun pengurangan, tapi karena di sini dia adalah perkalian antara 2 dengan x, ketika pindah ruas maka 2 ini akan jadi pembagi. Makanya dia jadinya negatif 11 per 2. Kemudian di sini 1 per 2 atau 1/2. Nah, kemudian sini tinggal x. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah HP atau himpunan penyelesaiannya x itu seperti ini. X. Nah, ini bukan mutlak ya, tapi ini bacanya itu adalah x di mana x itu berada di antara negatif 11 per 2 sampai dengan 1/2. Nah, ini untuk setiap x adalah elemen R atau real. Seperti ini. Jadi ini himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke soal yang pengaplikasian daripada sifat yang kedua tadi. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 1 dikurang 3x lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ingat tadi di sifat yang kedua, ketika mutlak x itu lebih dari atau sama dengan p, itu akan berlaku sifat x itu kurang dari atau sama dengan negatif p atau x itu lebih dari atau sama dengan p. Nah, makanya berlaku di soal ini sifat yang kedua. Nah, dia akan jadi 1 dikurang 3x kurang dari atau sama dengan negatif 2 atau 1 dikurang 3x lebih dari atau sama dengan 2. Nah, selanjutnya negatif 3x kurang dari atau sama dengan negatif 2 dikurang 1, satunya berpindah ruas. Nah, sama di sini juga negatif 3x lebih dari atau sama dengan 2 dikurang 1. Nah, selanjutnya negatif 3x kurang dari atau sama dengan negatif 3, yaitu negatif 2 kurang 1 negatif 3. Nah, di sini negatif 3x lebih dari atau sama dengan 1 dari 2 kurang 1 yaitu 1. Nah, selanjutnya di sini negatif 3x dibagi dengan negatif 3 dan juga negatif 3 dibagi dengan negatif 3. Masing-masing dibagi dengan negatif 3. Atau bisa juga langsung x negatif 3 dibagi negatif 3. Nah, di sini x kurang dari atau sama dengan 1 per negatif 3. Ingat di pertemuan sebelumnya bahwa di pertidaksamaan ketika
dibagi dengan negatif, dia akan berubah tanda kan. Nah, ini kan sebelumnya dia lebih dari atau sama dengan, ketika dibagi dengan negatif, dia akan berubah jadi kurang dari atau sama dengan. Nah, terakhir, di sini negatif 3x dibagi negatif 3 adalah x. Nah, sama halnya di sini juga berubah tandanya, yang sebelumnya kurang dari atau sama dengan, berubah menjadi lebih dari atau sama dengan, karena di sini dibagi dengan negatif. Nah, negatif 3 dibagi negatif 3 adalah 1. Nah, makanya kita dapatkan himpunan penyelesaiannya X, di mana X ini kurang dari atau sama dengan negatif 1/3 atau X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, untuk setiap X ini elemen dari R. Nah, oke. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan dari nilai mutlak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.